Basnas adalah lembaga pemerintah non struktural. Basnas berdiri berdasarkan undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, berdiri di seluruh provinsi, sekarang di 34 provinsi dan di 464 kabupaten, dan juga Basnas mengkoordinir dan mengendalikan lembaga amil zakat di level nasional maupun di level provinsi dan kabupaten. Lembaga amil zakat ini adalah lembaga pengumpul dana publik keagamaan yang diinisiasi oleh masyarakat. Secara regulasi sangat kuat sekali, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, kami memiliki fungsi non-operasional, yaitu memberikan rekomendasi kepada izin lembaga amil zakat dan juga memberi rekomendasi pertimbangan kepada calon pimpinan-pimpinan Basnas di provinsi dan di kabupaten. Lalu kami mempunyai fungsi pelaporan dan pertanggungjawaban baik kepada legislatif maupun juga DPR dalam hal ini Komisi 8 maupun kepada Presiden melalui Kementerian Agama. Lalu kami punya fungsi pengendalian, yaitu bagaimana pengendalian, pengumpulan, dan pendistribusian serta pendayagunaan dana publik yang khususnya dana keagamaan itu bisa terlaporkan dengan baik dan termanage dengan baik. Dan juga kami punya fungsi pengelolaan dan juga fungsi perencanaan. Secara kaji undang-undang, tujuan berdiri Basnas itu adalah agar mampu mengelola dana keagamaan yaitu zakat secara efektif dan efisien. Itu yang pertama. Yang kedua adalah agar memberi kemanfaatan kepada kesejahteraan masyarakat. Hal itulah yang menjadikan kami di Basnas memiliki 3 standar, 3 aman, yaitu adalah aman syar'i, aman regulasi, dan aman NKRI. Ini menjadi penting karena Basnas ingin menjadi lembaga pilihan pertama pembayar zakat dan juga lembaga utama mensejahterakan umat, sesuai dengan apa yang ditugaskan kepada kami di dalam dasar dalam Undang-Undang 23 2011 sebagai dasar pijakan kami dalam bekerja. Tentu di tengah fenomena saat ini kita mendapat musibah adanya tsunami lembaga filantropi, dan itu berimbas kepada kami juga, lembaga pengumpul dana keagamaan. Perlu kami sampaikan bahwa dalam konteks di Indonesia ada 2 rejim pemberian izin dalam mengumpulkan dana publik. Pertama adalah izin yang diberikan oleh Kementerian Sosial, yang kedua adalah izin yang diberikan oleh Kementerian Agama. Nah, Basnas adalah posisinya membantu Kementerian Agama dalam memberikan izin kepada lembaga-lembaga pengelola zakat, infak, sedekah atau pengelola filantropi Islam. Nah, tsunami yang sekarang terjadi yaitu adalah di luar konteks yang kami gawangi, karena itu adalah lembaga kemanusiaan biasa. Nah, kalau dilihat dari sisi potensi captive kita ini sungguh besar, yaitu ada 327 triliun, ini adalah potensi zakat yang ada di Indonesia, dan ini bisa kita pilah dengan 2 pendekatan. Pertama adalah zakat perorangan, ya, sumbangan perorangan, atau yang kedua adalah zakat perusahaan, ya, atau zakat badan atau zakat korporasi. Nah, potensi 327 triliun ini tentu perlu kerja keras. Kami sampai saat ini dari penghimpunan sejak Basnas diperkuat dengan melaksanakan Undang-Undang Zakat 2011, yaitu sejak mulai 2015 sampai 2020 ini, dari mulai awalnya kami bisa menghimpun, melakukan pengadministrasian dan konsolidasi seluruh pengelolaan zakat dari mulai 3,6 triliun sekarang di 2021 ini sampai di angka 14 triliun. Nah, sedangkan dalam perolehan Basnas pusat sendiri, Basnas RI, dari tahun 2016 kami mengumpulkan 94 miliar,
sekarang di 2022 ini, 2021 kami sudah di angka 516 miliar. Ini masih kecil dari sisi potensi, walaupun memang dari sisi regulasi Basnas sudah sangat kuat, lalu juga dari sisi syariah keagamaan juga sudah kuat, tetapi ujungnya tetap bahwa bagaimana memenangkan hati masyarakat, khususnya para calon muzaki atau para calon penerima. Kami memahami bahwa penguatan regulasi baik dari sisi syar'i maupun dari sisi kenegaraan itu tidak cukup apabila tidak bisa memenangkan hati para customer kami atau klien kami. Siapa itu klien Basnas? Klien Basnas itu adalah para calon muzaki dan juga para mustahik penerima manfaat. Itulah klien kami yang ini menjadi tujuan kami agar bisa disejahterakan. Dalam konteks ekosistem zakat sebenarnya sudah sangat lengkap di Indonesia ini, baik dari sisi regulasi maupun juga dari sisi syariah. MUI banyak sekali fatwa-fatwa MUI yang mengeluarkan tentang zakat ini. Lalu dari sisi keilmuan sudah ada 13 kampus yang itu ada prodi manajemen zakat dan wakaf, dan riset-riset juga selalu dilakukan. Dari sisi captive market kami menghitung ada 376 triliun. Dari sisi regulator itu ada Kementerian Agama, dan dari sisi operator plus regulasi juga ada Basnas dalam membantu pengelolaan pengendalian zakat ini. Gitu ya. Nah, ekosistem ini tentu perlu ditopang dengan edukasi-edukasi yang saat ini juga masih kurang. Misalkan edukasi yang kami potret adalah target jumlah muzaki. Sampai saat ini baru mencapai 10 juta orang ya di target ini. Nah, ini adalah sangat kecil sekali berbanding dengan jumlah umat muslim ya, termasuk juga perusahaan-perusahaan yang tadi dalam peta yang sudah kami riset. Nah, memang dalam sisi pengetahuan tentang literasi zakat ini masih kurang, cenderung moderat mendekati rendah. Padahal zakat ini sangat menguntungkan sekali, baik bagi individu maupun juga bagi korporasi. Kementerian Keuangan melalui Dirjen Pajak mengeluarkan surat edaran per 04 PJ 2022, dan juga sekarang dalam Undang-Undang Cipta Kerja juga disebutkan bahwa zakat itu bisa mengurangi penghasilan pajak yang basisnya pada bruto, gitu ya. Nah, ini pengurang penghasilan bruto ini sungguh sangat penting sebenarnya bagi perusahaan-perusahaan apabila bisa dibayarkan ke lembaga-lembaga yang memang ditunjuk oleh pemerintah. Gitu ya. Saat ini pemerintah dalam list Dirjen Pajak ada 3 Basnas yang ditunjuk, yang itu bisa bukti store zakatnya mengurangi penghasilan bruto sebuah perusahaan atau individu, yaitu Basnas Provinsi, Basnas Daerah, dan juga Basnas Kabupaten Kota. Juga ada 30 lembaga amil zakat nasional yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak, dan itu juga sama. Gitu ya, listnya, dan itu selalu diupdate tiap tahun. Bahkan 2022 kami melihat totalnya sekarang di angka 31 ya, lembaga amil zakat nasional, dan ada 178 lembaga amil zakat skala kabupaten, dan ada 27 lembaga amil zakat yang skala provinsi, yang apabila Bapak Ibu semua perusahaan membayar zakat perusahaannya, maka penghasilan brutonya bisa dikurangkan dari zakat perusahaan atau zakat individu yang kami keluarkan, yang kami keluarkan bukti store zakatnya. Nah, literasi tentang ini masih kurang. Maka pada konteks saat ini kami melakukan penguatan literasi ke seluruh lapisan masyarakat, baik yang individu maupun juga korporasi. Kami juga melakukan proses digitalisasi pengumpulan, yang mana pada prinsip konteks digitalisasi ini kami memahami bahwa kepentingan adanya keberhasilan
marketing atau sales yang kami lakukan adalah tergantung pada bagaimana kami bisa mengakuisisi data sebanyak-banyaknya, lalu bisa melakukan komunikasi sebanyak-banyaknya, dan juga layanan yang prima, serta kanal juga sebanyak-banyaknya. Ya. Nah, inilah konteks sebanyak-banyak ini adalah tentu ukurannya kualitas. Jadi kualitas data, kualitas komunikasi, kualitas layanan, dan kualitas kanal ini menjadi sangat penting ya sekarang kami lakukan terobosan. Nah, salah satunya adalah digital fundraising. Yang digital fundraising ini adalah menekankan pada bagaimana pembayaran bisa dilakukan secara online dengan melakukan integrasi sistem dan otomatisasi layanan. Nah, digital fundraising kami dari mulai 2016 sampai 2020, alhamdulillah mengalami kenaikan yang signifikan, dan juga termasuk juga brand kami, Baznas, kemarin di 2022 kami juga menyalip sekarang menjadi top brand nomor 1. Ini adalah upaya kami bagaimana merebut hati masyarakat agar membayar zakat itu menjadi lifestyle. Bahwa sekarang ada masyarakat Muslim yang itu sangat disurvei kami 2000 di 9 kota ini sangat besar, dan itu adalah menjadi captive market bagi perusahaan. Bagaimana halal lifestyle itu menjadi kuat apabila juga dikuatkan dengan apa yang kami sebut dengan taat zakat. Gitu ya. Kami ingin mendorong bahwa market masyarakat Muslim yang besar ini bisa dimanfaatkan oleh seluruh perusahaan-perusahaan agar bisa menopang adanya logo halal dan logo taat zakat. Itu bagian dari upaya merebut hati masyarakat Muslim, pasar masyarakat Muslim di Indonesia yang sangat besar sekali. Kami pernah melakukan survei kepada perusahaan yang itu non syariah. Pertanyaan kami waktu itu, kenapa mau membayar zakat perusahaan? Jawabannya cukup menarik, bahwa ternyata zakat perusahaan ini bagi perusahaan-perusahaan yang sudah mengeluarkan zakat perusahaan mendapatkan 4 keuntungan. Ya, yang pertama adalah branding untuk merebut masyarakat Indonesia yang itu captive pasarnya sangat besar dan mayoritas adalah Muslim. Nah, merebut pasar Muslim ini salah satunya didorong dengan kami memberikan NPWZ atau taat zakat, dan itu menjadi diuntungkan bagi mereka. Jadi selain halal, selain logo halal, juga logo taat zakat yang itu mendorong pada penetrasi pasar. Terus yang kedua adalah adanya customized program. Kami di Baznas itu memberikan kebebasan kepada perusahaan-perusahaan yang mengeluarkan zakat per perusahaannya untuk menentukan programnya untuk apa. Kami tidak menentukan sendiri, tapi perusahaanlah yang menentukan penggunaan dana zakat perusahaannya untuk apa. Misal ada perusahaan di bidang transportasi, mereka mengeluarkan zakat perusahaannya, lalu perusahaannya untuk beasiswa di suatu perguruan tinggi di Sumatera Utara. Jadi langsung. Ada juga perusahaan yang mengeluarkan zakat, lalu programnya adalah untuk pemberdayaan ekonomi. Ada juga untuk kursus salon dan sebagainya. Itulah kami sebagai mediasi dalam hal ini memberikan keluasaan kepada zakat perusahaan untuk melakukan mendesain programnya sendiri, dan kami sebagai pendampingnya. Selain itu juga ada keuntungan dalam sosialisasi, ya, sosialisasi dan juga edukasi. Nah, disinilah dari semua multi-platform yang ada, kami selalu mempublikasikan platform mitra-mitra apa saja yang sudah kerjasama dengan kami, dengan harapan bahwa mitra-mitra ini juga bisa bisa dikenal oleh para calon muzaki kami. Nah, Pak, ada multi-platform yang kami 2 menit lagi, Pak. Oke, terima kasih. Dalam konteks Baznas melakukan multi platform, yaitu Baznas sendiri punya platform dan juga punya komersial platform, non komersial platform, social media platform, dan artificial platform. Nah, inilah Baznas online kami. Nah, ini Bapak Ibu bisa melakukan pembayaran. Inilah yang pembayaran secara mudah dan juga secara
instan dan juga direct kami memberikan notifikasi. Ini termasuk juga di komersial platform. Kami berjejaring dengan banyak crowdfunding juga, dan kami juga membuat kerjasama dengan keris dan segala macam, dan juga layanan-layanan teknologi lainnya. Nah, pada prinsipnya adalah kami melakukan proses yang dinamakan integrated marketing, bagaimana seluruh komunikasi yang kami bangun itu bisa terintegrasi dengan capaian layanan Mujaki pada donor experience. Bagaimana para Mujaki itu memiliki pengalaman yang baik, memiliki pengalaman yang tanpa jarak, dan kami bisa melayani pada waktu yang sama dan pada klien yang sama, pada keluhan yang sama oleh tim yang juga bisa respon cepat. Inilah yang sementara ini kami sampai lakukan, dan alhamdulillah dari mulai 4,9 miliar sampai saat ini 137 miliar untuk perolehan komparasi di wilayah digitalnya, termasuk juga award yang kami terima. Terima kasih, dan tentu ada tantangannya, dan pada saat inilah penguatan tim sales akan kami lakukan, termasuk juga tingkat literasi, penyediaan infrastruktur, dan juga pada upaya pembinaan kode etik terhadap Basnas maupun Raj yang ada.